Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, para pemirsa di Hijrah Indonesia. Kita akan menunggu para narasumber yang akan hadir untuk kegiatan kita malam ini, yaitu kita akan membahas tentang benarkah tidak ada perundungan di SD Negeri Jomin Barat 2 Cikampek. Ya, saudara. Saya di sini masih belajar menggunakan Facebook Live dan saya lihat di sini Teh Rita Maria sudah mulai memasuki. Saya record dulu. Benarkah ada perundungan mungkin ya, bukan tidak ada, Mbak? Ya, betul. Kita kan sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang Oke, tapi sekarang mari kita langsung ke poin-poinnya ya. Mungkin pemirsa yang di Hijrah Indonesia atau di YouTube nanti saya unggah di YouTube itu penasaran kok Gayatri yang mendirikan Hijrah Indonesia, mendirikan satu laman berkampanye mengenai dejilbabisasi, kok malah di sini menampilkan Teh Rita Maria tulisannya yang membela, justru kesannya ada membela pihak sekolah, gitu kan? Jadi akhir-akhir ini mungkin kalau saudara-saudara di Hijrah Indonesia dan di YouTube itu melihat postingan-postingan Hijrah Indonesia, saya juga mengkritisi orang-orang yang menyuarakan dejilbabisasi tetapi ternyata hanya berada di ekstrim yang lain saja, gitu. Itu satu hal. Yang kedua, saya juga mengkritisi bagaimana isu dejilbabisasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, baik itu oleh organisasi tertentu atau orang-orang tertentu. Nah, tampaknya di dalam tulisan yang disampaikan oleh Teh Rita ini terkait dengan kasus perundungan di SD Negeri Jomin Barat 2 yang dialami oleh Belva dan terkait dengan ibunya DR di Romanasari, ini cukup kompleks gitu ya. Dan Teh Rita ini membahasnya dengan sangat lengkap. Dia membahasnya dari segi superstruktur. Bagaimana ini kok bisa dialami oleh seorang Belva misalnya, dianggap sebagai perundungan. Sekiranya ada, dianggap demikian oleh Desta DR. Dan kemudian bagaimana Teh Rita itu juga menulis mengenai situasi di sekolah itu setelah pergi ke sana. Kemudian Teh Rita sangat runut. Ini kalau dari segi saya sebagai seorang historian ini sudah cukup runut ya, dari waktu ke waktunya teratur dan rapi. Kemudian Teh Rita juga mengangkat hal yang menarik, itu adalah yang nggak dibahas mungkin di berita-berita yang lain dari kelompok apa tadi saya lupa namanya, Maneges. Kejawen Maneges. Nah, Kejawen Maneges, KM ya, singkatannya KM, itu ternyata tidak sepenuhnya mendukung tindakan dari DR. Nah, sekiranya itu dialami oleh saya, komunitas saya yang minoritas, tahu dia, saya juga mungkin akan melakukan hal yang sama seperti KM itu. Nah, jadi saya di sini sebenarnya hanya ingin menekankan bahwa tujuan awal dari Hijrah Indonesia itu, terutama awalnya itu membahas dejilbabisasi, lalu isu-isu yang lain itu sebetulnya adalah mengenai keadilan dan satu kemanusiaan yang semuanya itu ada di dalam Pancasila kan sebetulnya ya. Jadi kita jangan sampai membela orang-orang yang mengalami perundungan dan dipaksa untuk berjilbab, tapi kita malah juga bersikap sama seperti mereka dengan memaksa orang melepas jilbab atau
seakan-akan ada kasus-kasus yang sebetulnya bisa dilakukan dengan kekeluargaan, dengan cara yang baik-baik, tapi diperbesar karena di situ bisa kemudian dieksploitasi, dimanfaatkan untuk isu-isu intoleransi dan moderasi beragama seperti yang juga dibahas oleh Teh Rita. Ya, itu beberapa hal yang mungkin saya bisa pahami ya dari tulisannya dan kegelisahannya Teh Rita maupun kegelisahannya Tati ya di dalam beberapa tulisan singkatnya. Nah, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan oleh Teh Rita untuk menegaskan. Sebetulnya sih, saya sih sedih sekali ya dengan kecenderungan mengangkat isu-isu identitas untuk kalau saya akhirnya berpikirnya adalah ini ya upaya memecah belah begitu loh. Karena kan sekarang yang sedang disangat digaungkan itu adalah masalah soal bukan digaungkan sih wacana yang menguasai media baik media sosial maupun media mainstream itu adalah soal fundamentalis antara mereka yang beragama versus fundamentalis mereka yang anti agama. Nah, fobia terhadap agama. Nah, itu yang menguasai wacana di dalam media sosial maupun di media mainstream. Padahal sebetulnya mereka tuh bagian yang kalau saya meyakini mereka tuh sebetulnya cuma bagian terkecil. Sebagian terbesar dari masyarakat kita tuh bukan fundamentalis kiri atau kanan tersebut, tapi sebetulnya ya bagian tengah-tengah gitu loh. Cuman yang tengah-tengah ini seperti dipertarungkan, ditarik-tarik untuk menjadi ekstrem kiri dan menjadi ekstrem kanan. Menurut saya itu tidak betul gitu ya. Nah, arahnya begitu. Aku sih bahkan sekarang kelihatannya justru lebih gencar untuk menarik orang menjadi ekstrem kiri. Karena ketika orang-orang ditarik untuk berada pada kutub-kutub yang saling bertentangan secara ekstrim, itu sebetulnya potensi konflik yang lebih besar itu menjadi lebih tinggi gitu. Itu yang saya khawatirkan karena berdasarkan pengalaman kan seperti di berbagai daerah itu kan kasus bagaimana kenapa akhirnya kita mengenal adanya perang-perang konflik antar identitas. Awalnya itu sebetulnya dari konflik-konflik individu yang kemudian terus dieskalasikan dan dilabelisasi sebagai konflik identitas dan kemudian terus-menerus upaya-upaya untuk merekrut orang-orang yang baperan kiri dan baperan kanan. Nah, itu loh yang saya tuh kenapa saya akhirnya concern dan saya memutuskan saya akhirnya mencari tahu kebenaran sesungguhnya tuh bagaimana. Sekaligus ini representasi saya sebetulnya sebagai dedikasi saya untuk kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 besok. Iya, betul sekali. Ya. Sebetulnya ya ada tagline kalau di Hijrah Indonesia itu ya, ada tagline-nya begini. Hijrah kemana? Ke Indonesia. Terus bisa kita tambahkan merdeka gitu. Iya, betul. Itu sih saya sih melihatnya kecenderungan itu yang kenapa akhirnya mendorong saya kali ini karena dan saya harus berterima kasih sebetulnya dengan Neng Tatik. Neng Tatik tuh yang banyak sekali men-challenge pemikiran-pemikiran di awal kan. Dan itu yang membuat saya akhirnya ini kayaknya harus ditelusuri ke sana begitu. Betul. Awalnya sih saya pengennya sebetulnya menelusuri ke sana dengan anggota forum berbagi. Biar sekalian ada saksi karena kan dari kelompok mereka cerita ini muncul. Sayangnya itu tidak terwujud, tapi walaupun tidak terwujud. Saya salah satu anggota sebetulnya, cuma kan saya tidak memungkinkan untuk berpergian ya pada waktu itu ya. Iya betul. Nah, tapi saya tidak berkecil hati sih karena kan semua
apa yang saya temukan ini kan semua terdokumentasikan baik dalam Ya, video maupun record gitu. Apa hanya suara audio. Begitu sih. iya, Jadi siapapun yang menggugat saya akan bisa menunjukkan buktinya. Terima kasih. betul. Nah, itu kemarin yang tersebar di kalangan teman-teman saya, termasuk penghayat, adalah betul-betul saudari DR ini mengalami Perundungan. perundungan seperti yang diberitakan itu, dengan Belva itu mengalami perundungan seperti itu, kemudian sampai DR itu mengalami perundungan di lingkungan RT RW-nya gitu kan. Uh, sayang sekali, harusnya tidak langsung kita menilai pasti betul seperti itu, ya kan? Betul. Sekarang Betul. kita tuh harus berhati-hati dengan berita-berita apapun itu, bahkan yang di luar negeri pun kita perlu mencari alternatif-alternatif lain sehingga kita punya cara pandang yang lain saat melihat suatu kasus, suatu berita dan lain sebagainya. Dan yang kalau di sini ya mungkin yang menonton kesannya ya kita kan membahas intoleransi agama. Mungkin kalau saya itu representasi Muslim, orang kamu kan Muslim, pasti kamu akan membela agama Islam gitu, ya kan? Terus Teh Rita gitu kan? Teh Rita itu kan ya sama lah gitu kan? Saya Ya, walaupun walaupun sebetulnya background saya campur aduk ya. ya sama ada Kristennya juga gitu kan. Nah kalau Teh Tati ini kan ya mungkin KTP-nya KTP Islam mungkin saya nggak tahu, tapi sepemahaman saya benar nggak Teh Tati ya, Teh Tati belum ada suara. Seorang praktisi juga penghayat. Justru tadi saya tertarik mendengar yang disampaikan oleh Mbak Rita bahwa Cek Tati lah yang menantang atau challenging pemikiran-pemikiran Teh Rita selama ini. Betul, Teh Tati itu juga saya manggilnya Teh padahal dia orang Jawa, Mbak. Cek Tati ini challenging pikiran-pikiran. Iya. Iya. Silakan Cek Tati menyampaikan Iya. seperti yang apa yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Sebenarnya kan kalau ngelihat dari kondisi ini, sebenarnya dari awalnya itu saya mulai curiga itu ketika pertama kali saya dapat rilis dari yang tanggal 29 itu. Saya tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi saya menggarisbawahi di situ ada kejawen, ada kerap sehari-hari menggunakan kebaya. Ini menjadi sesuatu yang buat saya tanda kutip. Kenapa kok harus disertakan? Setelah membaca lebih lanjut lagi, ternyata di situ anak itu dipukul hingga berdarah. Hingga berdarah, maka yang saya bayangkan adalah bagaimana kekuatan anak kelas 2 SD yang sebagian besar masih ingusan bisa sampai memukul temannya hingga berdarah. Itu sesuatu tanda tanya besar buat saya. Dan pernyataan selanjutnya lagi disebutkan bahwa keinginan untuk pindah, keputusan pindah buat saya juga bukan sesuatu yang mudah. Dia pindah rumah, otomatis pindah sekolah, pindah pekerjaan. Itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah berpikir panjang bahwa saya kalau pindah harus begini, begini, begini. Tetapi kalau itu diputuskan dalam jangka waktu yang pendek, maka itu menjadi patut pertanyaan. Nah, baru begitu saya mengungkapkan itu, Mbak Rita yang langsung menangkap, iya juga, oke deh, kita lakukan penelusuran lebih lanjut. Itu aja sih, awal mulanya dari situ. Dan ternyata setelah bertemu di lapangan, saya melihat kondisi langsung, bagaimana sekolah, bagaimana berinteraksi dengan seluruh komponen sekolah, baik ada orang tua, ada anak-anak, dan juga guru-guru, kepala sekolah. Terus kemudian saya juga berjalan ke rumahnya Mbak Desta ini. Saya juga melihat sekelilingnya sampai saya seluruhnya pojokannya itu juga saya datangin bagaimana kondisinya. Oh iya, saya menangkap sesuatu di situ. Oke, segitu dulu. Lanjut, Mbak. Nah, ini saya supaya yang ada di situ percaya ya bahwa Mbak Rita dengan Cek Tati ke sana, ini saya mau share
spanduk yang ada di sekolah. Spanduk yang ada di sekolah. Ini sudah kelihatan belum ya? Sedang loading kali ya. Ini betul ya, ini spanduk yang muncul ya di kok gambarnya hitam gitu ya. Nih, sebentar. Ini kalau ini Ya, kelihatan. Ya, kelihatan ya sudah ya. Itu spanduk yang muncul di sekolah ya. Iya. Betul. Berarti kan sekolah itu sebenarnya sudah punya satu kesadaran atau sudah punya satu dasar bahwa perundungan itu nggak boleh. Setidaknya guru-guru itu sudah mengalami training, mendapatkan training ya, mendapatkan pemahaman apa itu perundungan, ya nggak? Ya, kalau kuliah seperti ini kan otomatis ya pasti begitulah. Karena saya pernah mengajar di SD negeri. Saya pernah mengajar di SD negeri Cempaka Putih Barat. Di SD negeri ini kebetulan petang, jadi kalau yang pagi itu untuk anak-anak yang agak menengah, agak tinggi gitu kelasnya, gitu kan, ekonominya lebih baik. Kalau saya yang sore itu ekonominya kurang, sangat kurang. Jadi saya dulu kalau ngajar itu saya sering nombokin LKS-nya lah, buku teksnya lah. Jadi uang honor saya itu habis cuma buat nombokin itu doang. Tapi itu buat pengalaman ya. Jadi saya bisa paham kalau ada kayak seperti itu ini nggak mungkin lah. Nggak, guru-guru tuh nggak ada pelatihan seperti itu. Honorer pun pasti sudah mendapatkan satu pemahaman. Ini kalau ini fotonya Teh Rita dengan Cik Tati ya. Ya, betul. Nah, ini saudara-saudara bisa lihat ya, Cik Tati sama Mbak Rita nggak pakai kerudung ya. Itu penting untuk ya, bahwa kita tidak melihat ke identitas. Jadi yang kita bahas di sini bukan persoalan identitasnya desa itu penghayat, guru-guru itu muslim, kemudian ada yang agama lain mungkin gitu kan. Tapi adalah pengalamannya mereka itu apakah betul dia mengalami penindasan dan ketidakadilan, perundungan seperti itu ya nggak Teh? Jadi itu kan yang jadi yang tadi lihat itu yang saya pikirin tadi tuh bahwa ada yang janggal gitu kan di dalam cerita itu. Itu pertama. Yang kedua, kan itu masih sekolah dasar ya. Saya pikir, dan saya melihat dengan foto ini juga ya, guru-gurunya, saya kok nggak yakin kalau tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Betul. Saya nggak yakin, karena begini, ini harus pakai pengalaman pribadi, memang nggak bisa enggak ya. Pengalaman pribadi saya adalah anak-anak saya sekolah negeri, mereka di sekolah itu mau nggak mau tetap pakai kerudung gitu kan. Walaupun mereka sebetulnya udah nggak mau karena mereka udah kelamaan sekolah di sekolah Islam, di pesantren, mereka udah bosen gitu kan. Tapi kemudian saya pernah ngobrol dengan gurunya kaget saya nggak pakai kerudung, padahal saya dulu pakai kerudung. Tapi kalau saya ngomongnya baik-baik, gurunya juga, oh iya nggak apa-apa Bu, udah diem, udah nggak mempersoalkan lagi gitu. Saya pikir harusnya sebenarnya sesederhana itu sih sebenarnya masih, ya nggak pengalamannya? Ya, betul. Pengalaman juga gitu. Sok yang Tati dulu pengalamannya. Iya, kalau untuk soal pengalaman seperti itu ya, bahwa datang ke sekolah, ke komunitas yang berkerudung, ini saya ngambil contoh dari anak saya aja. Saya sengaja anak saya masukkan ke madrasah aliyah negeri. Sekarang dia sudah alumni, masuk tahun keempat kuliah. Nah, tapi dia masih terikat dengan teman-temannya karena dia aktif di organisasi intra sekolah yaitu teater. Jadi dia setiap liburan semester dia pasti akan mengunjungi adik-adiknya ini di sekolahan. Di madrasah otomatis. Nah, dia kalau datang ke sana, ya sudah pakai pakaian biasa aja. Saya sempat bertanya sama dia, kamu pakai baju kayak gitu nggak ada yang protes? Apa jawaban dia? Yang mencengangkan jawaban dari anak saya adalah pertanyaan macam apa? Ada nggak pertanyaan yang lebih berbobot? Ini menarik buat saya. Kenapa anak itu bisa sampai begitu? Karena dia merasa percaya diri bahwa dia tidak salah. Betul. Dan memang di sana juga di sekolahnya juga tidak ada gurunya yang iseng. Terus saya tanya juga, apa kamu ketemu dengan guru-guru? Ya ketemu lah, kami ngobrol lah tentang kuliah, tentang apa, tentang teater, tentang apa. Banyak hal yang dia bicarakan. Nggak ada sama sekali bahwa dia merasa bahwa dirinya dirundung karena berbeda. Itu aja sih untuk kasus yang terdekat dengan saya, anak saya sendiri. Saya juga ngalamin ya. Kan saya tuh sebetulnya sudah berhaji 2 kali. Waktu pas pertama berhaji belum pakai jilbab, terus ketika pulang berhaji ya udah saya pakai jilbab karena keenakan sih sebetulnya. Saya sih bukan tipe orang yang sangat saklek masalah soal fikih ya.
Ya Mbak Gayati tahu deh betapa gebleknya aku minum alkohol aja gue jabanin gitu kan. Nah, Taus. iya. Jadi bukan tipe orang yang sangat rigid soal fikih, tapi ngerasa pas waktu pulang haji, oh iya ya, enak juga ya gue pakai jilbab, nggak harus ngurusin rambut. Terus aku bisa mengkat banyak biaya-biaya pakaian dulu, karena dulu saya memang cukup rapih dalam pakaian. Nah, Sampai terus sekarang kemudian, sih, ya, sampai sekarang. enggak sih sekarang udah acak-acakan. Ya. Terus kemudian ya udah. Jadi memang ya udah karena saya merasa simpel dan murah pakai jilbab itu. Nah, terus berikutnya karena banyak sekali masalah soal politik identitas saya lepas. Saya nggak mau jadi bagian dari mereka. Itu aja motifnya. Sesederhana itu. Terus kemudian kan saudara saya dari ibu tuh banyak punya pesantren juga kan. Jadi kalau saya suka nanya, kok dibuka sih gitu ya, kan cakapan pakai, ya begitulah. Tapi saya sih tidak pernah menanggapinya sebagai sesuatu pertanyaan yang menyakitkan ya. Ya udah jawab aja gitu sambil bercanda. Ya udah, mereka juga dijawab sambil bercanda, mereka juga menanggapinya bercanda. Dan sampai sekarang kita masih baik-baik saja. Mereka tetap manggil saya Bu Haji loh, Teh Haji, seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat fenomena, terus kemudian kan beberapa waktu kemarin juga saya mencoba untuk menelusuri orang-orang yang punya kemarahan dengan masalah soal ya entah sindiran berjilbab lah secara halus atau apalah gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita bisa find out bahwa biasanya di sekolah pun hanya ada satu guru agama misalnya atau satu dua guru yang lain. Mereka yang suka secara halus mengemukakan sebaiknya jilbab dan seterusnya. Nah, tadi aku sih setuju dengan putrinya Mbak Tati ya. Kenapa sih harus segitu marahnya kita dengan hanya teguran pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya di orang nanya ya jawab lagi, susah amat sih. Kalau kita menjawabnya juga dengan sopan, saya rasa juga tidak akan ada konflik. Persoalannya adalah kita tuh suka baper ya. Ditanya orang terus kita jawabnya marah-marah gitu. Kenapa nggak sambil bercanda gitu kan? Iya, kalau misalnya bercanda dia juga bercanda lagi gitu loh. Ini yang jadi masalah tuh kita ketika orang bertanya, kita menjawabnya secara marah-marah. Nah, dan itu saya melihat juga sedih sebetulnya kalau melihat kecenderungan guru sekarang. Bukan hanya soal itu, aku melihat ada yang sampai diketapel, matanya bengkak hanya karena dia tegur anaknya olahraga dan seperti itu ya. Kenapa ya kita sekarang kehilangan kemampuan kita untuk menghargai orang lain? Itu yang saya pertanyakan, dan itu yang sebetulnya saya melihat kelemahan dari yang namanya individualisme yang terus digaungkan bahwa saya punya hak ini, punya hak itu, dan kemudian didorongnya adalah pada perjuangan individualisme dengan kemarahan. Itu yang menyedihkan. Kita sudah tidak lagi punya sopan santun, tidak lagi punya kemampuan untuk menanggapi segala sesuatu dengan humor, dengan santai, dengan penuh sopan kepada orang. Yang ada itu adalah marah, tegang, dan kemudian kekasaran. Kenapa itu yang ditumbuhkan gitu loh? Kalau itu tidak ada sebetulnya selesai kok. Salah rasa aja itu namanya. Salah rasa, makanya saya jadinya dia gagal rasa. Banyak banget belajar dari Cok Tati untuk bercanda dalam menghadapi orang gitu kan. Lucu Cok Tati ini kalau di dalam dongeng-dongeng itu modelnya mungkin seperti trickster gitu kan. Tapi saya juga ingin menyampaikan pengalaman ini. Saya juga kaget ya ketika saya tanya ke anak saya yang sulung terutama. Kan dia SD itu sekolah Islam 6 tahun, 3 tahun pesantren. SMA itu negeri biasa. Kemudian di SMA negeri itu awalnya masih takut-takut tuh, dia nggak berani tuh untuk beda sendiri. Walaupun dia sebenarnya udah nggak mau pakai kerudung lagi gitu kan, cuma di luar sekolah aja. Nah, kemudian setelah kelas 3 udah SMA, kuliah tuh udah betul-betul udah berpakaian sesuka dia, bergaya sesuka dia lah ya. Nah, kalau saya kadang negurnya,
ih kamu pakai baju kayak tante-tante begitu, justru kayak gitu saya bercanda gitu ya. Gitu kan, kamu pakai baju daster sih sama mama ke restoran gitu kan misalnya, bukan masalah jilbabnya, cuma bercanda begitu. Nah satu ketika saya tanya ke dia gitu kan, kan dia kan mau pergi tuh ke sekolah, ke reuni teman-teman SD-nya. Terus saya bilang, kamu pakai baju seperti sama mungkin seperti Cati, kamu pakai baju gitu apa teman-teman kamu gimana tuh yang teman-teman SD? Teman-teman SD kamu tuh semua pakai jilbab. Guru, saya ingat guru teman-teman sekolah itu, ibu-ibunya juga pakai jilbab yang cakep-cakep gitu kan. Biasa aja mah, banyak kali mah teman-temanku yang kayak aku mah. Masa, kata saya gitu. Iya, itu di kuliahan juga begitu, yang pesantren juga ada mah, banyak mah. Loh, begitu ya? Iya, terus mereka nggak ini? Enggak, biasa aja lah. Mungkin mirip seperti Cekati jawabannya, cuma cara jawab anak saya kan kayak bodoh amat gaya generasinya dia gitu. Biasa aja kali mah gitu. Gitu amat sih mah gitu. Kayaknya kok saya itu terlalu baper gitu kan, kaget gitu. Bagi dia itu biasa. Dari pengalaman saya itu, terus saya dengar pengalaman Cekati, jangan-jangan ada generasi yang seperti anak-anak kita itu yang punya pengalaman berbeda, ya kan, dengan kita gitu kan, dengan generasi saya mungkin kan. Ya kalau generasi saya mengalami perundungan ketika saya pakai jilbab, sekaligus perundungan ketika buka jilbab. Memang saya mengalami di media sosial, karena mungkin kalau Cekati sama Cerita mungkin kan karena bukan dari kalangan yang agamis gitu ya, maksudnya yang mempopulerkan pelajaran agama di media sosial. Tapi kan saya Tati Solihah sejak lahir. Istiqomah tidak berjilbab. Nah itu. Kalau saya tuh betul, saya memang mengalami itu justru dari sahabat, bukan dari orang asing. Kemudian baru ketika saya mempopulerkan jilbabisasi, itu baru dari orang-orang luar. Dan itu memang ada pengalaman seperti keponakan saya mengalami di SMP negeri, dia harus pakai jilbab karena itu, tapi sekolah agama, guru agama, betul, yang menyuruh itu guru agama, bukan guru-guru yang lain. Tapi dia juga kerja di Jawa Barat. Anak saya juga Jawa Barat. Jadi saya pikir ada perubahan setelah tahun 2020 ya. Saya pikir pasti tahun 2019. Benar nggak? Ada perubahan, udah mulai ada perubahan gitu. Jadi kok kita masih stuck di sana gitu. Kok kita anggaplah seperti zaman saya dulu pertama kali pakai jilbab tahun 98. Sebagai identitas saya itu ya, saya senang aktivis gitu kan. Dirundung kan nggak boleh di sekolahan. Nah, itu kan zaman itu udah berlalu. Zaman 98, zaman Soeharto. Terus betul. Terus zaman saya dirundung-rundung buka jilbab itu tahun 2014 hingga 2017. Itu kan zaman yang sudah berlalu juga. Zamannya awal-awal Jokowi lah ya. Awal-awal Jokowi. Setelah itu kan sebetulnya udah fine-fine aja. Bagaimana nih? Termasuk terjadi kasus ini kok. Padahal sebetulnya pihak sekolah, pihak orang-orang yang memakai jilbab karena keyakinannya atau karena keinginannya, gitu kan. Sebetulnya mereka sudah toleran loh, sudah moderasi beragama loh. Tapi kemudian diangkat isu-isu seperti ini. Gimana nih kira-kira menurut Cerita sama Cekati? Ya, aku sih ngelihatnya memang masalahnya isu identitas itu selalu seksi kan. Selalu seksi untuk membentur-benturkan, apalagi ini tahun politik juga gitu kan. Tapi nggak tahun politik juga itu selalu seksi. Kenapa? Karena ada banyak duit juga di situ sebetulnya kan, dengan program dan segala macam. Bukan suuzon ya. Tapi memang kenyataan gitu loh. Kalau misalnya isu intoleransi ini tidak ada, terus ada banyak pekerjaan yang selesai. Jadi kan memang ada kepentingan juga
isu intoleransi ini tetap tumbuh. Nah, satu hal ya Mbak ya, masalah soal jilbab. Aku agak panjang nih ya. Nggak apa-apa. Oke. Sewaktu bebas ya kita Tati sama cerita. Kalau aku bebas waktunya. Oke. Pertama masalah soal tadi, masalah soal teguran biasanya. Nah, teguran itu kenapa akhirnya Mbak jadi dirundung, karena kan Mbak secara terbuka di media sosial mengkampanyekan dejilbabisasi. Jadi orang juga terbuka untuk melakukan mungkin penentangan atau kritikan atau perundungan. Tapi ketika itu kita tidak kemukakan di ruang terbuka, itu biasanya memang yang ngomong itu hanya orang-orang terdekat kok. Orang kita itu ya cukup selalu sangat sungkan untuk ngomong terus terang pikiran kita kepada orang-orang yang tidak sangat dekat. Biasanya kan yang mengatakan, kok lu nggak jilbab sih? Lu dosa deh, lu masuk neraka, lu nyeret-nyeret bapak lu atau saudara laki-laki suamimu ke neraka. Yang berani ngomong begitu itu biasanya adalah orang-orang terdekat, biasanya entah saudara atau mungkin adalah ustadz-ustadz yang ngajar ngaji. Ketika dia mengemukakan, kamu kalau tidak berjilbab maka begini-begini. Tapi itu adalah merupakan statement secara umum. Tapi kalau misalnya namanya untuk menegur secara langsung, itu pasti orang-orang yang kita kenal. Orang yang nggak kenal nggak mungkin gitu loh itu melakukan. Itu poinnya. Nah terus kemudian masalah soal di sekolah nih ya. Sekarang itu tuh yang jadi persoalan itu memang ada di aturan tahun 2014, di mana di sana memang ada dikemukakan pakaian muslimah itu berjilbab. Nah, kesalahpahaman di situ, dan itu sudah direvisi di tahun di September 2022 keputusan Mendikbud. Nah, memang tetap diberi 3 pilihan, berjilbab atau tidak berjilbab. Bahkan ada pilihan untuk rok yang lebih pendek ya. Nah, itu ada pilihan-pilihan seperti itu. Nah, yang jadi masalah memang pertama adalah banyak guru juga tidak tahu dengan aturan yang paling baru, masih gagap ya. Dia tidak bisa membedakan bahwa yang dulu tuh memang ada muslimahnya, yang sekarang kan cuma ada 3 alternatif lah. Jadi orang mau dia Islam atau enggak, sekalipun dia Islam boleh tidak memilih berjilbab, begitu kan intinya. Nah, yang itu memang mungkin kurang tegas ya di dalam keputusan yang September 2022. Harusnya mungkin ada statement sekalipun dia Muslim, namun boleh untuk tidak menggunakan jilbab. Harusnya mungkin ada statement itu. Nah, statement itu memang tidak ada di aturan itu. Nah, guru akhirnya tetap memilih berjilbab bagi anak-anak yang Muslim. Itu seringkali juga karena pemikiran bahwa supaya rapi, Mbak. Kelihatan sama, namanya seragam gitu, supaya rapi, seragam. Makanya sekalian aja kalau mau ekstrim ya udah nggak usah ada seragam di sekolah. Kayak waktu aku kecil tuh nggak kenal seragam tau. Nah, berapa itu sekolah SD-nya? Aku SD itu tahun berapa ya? 69. Oh, iya. Ada seragam. Nah, SD saya itu dulu Muhammadiyah aja aneh loh, Teh. Roknya pendek, padahal pakai kerudung. Nah, iya. Nah, itu yang di Jomi juga sama. Mereka bilang bahwa kalau waktu pandemi itu kan anak-anak cuma ngumpulin. Ya udah, banyak anak-anak nggak pakai jilbab kok pada datang. Ya udah, biasa aja nggak apa-apa. Terus kenapa tuh pas waktu di kelas jadi pakai jilbab supaya rapi? Jawabannya begitu. Nah, jadi nggak serigid yang orang-orang luar yang anti jilbab itu pikirkan. Sering statementnya tuh sangat simpel gitu supaya rapi. Iya sih, emang kalau mau jujur ya pakai jilbab tuh rapi. Ya karena kan gini ya, anak kecil SD 1, 2, 3, 4, 5, 6 rambutnya bisa berantakan, bisa begini. Kalau jilbab atau topi gitu kan, iya gitu kan,
please kalian gitu kan. Betul. Iya. Iya, betul. Itu aturan seragam itu ya sebenarnya tuh ini juga kan menimpa gaya hidup juga ya di masyarakat. Jadi jangan hanya ngelihat di sekolah. Betul. Saya sepakat dengan yang apa Cik Rita bilang bahwa ini hanya untuk keseragaman aja biar rapi. Bisa dilihat kan tadi dari foto ibu guru semua, itu kerudungnya sama semua loh, satu merek. Ya. Kenapa? Ya karena supaya rapi gitu. Nah, Ah, begitupun juga dengan anak-anak SD Jomin itu, waktu pas membeli seragam itu, memang seragamnya satu paket, jadi tidak ada pemaksaan. Tidak dipisahkan harga jilbab sekian, harga baju sekian, harga rok sekian. Tidak, mereka hanya hanya simple aja. betul. Mereka berpikirnya ya udahlah satu paket aja begitu. Seperti Mungkin itu. Dan kalau pemikirannya misalnya seperti memang mereka pemikiran tidak, zaman Orba ya Teh ya. Sorry, dikat tuh iya sedikit. betul Bahwa keseragaman. Lah, jangankan keseragaman, itu, coba deh di masyarakat aja. Ibu-ibu kalau mau ketemuan, dress code-nya apa? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Seragam lagi, iya. gitu kan? Acara Dan keluarga satu kan catatan lagi, seragam. di SD Jomin itu juga mereka, anak-anak itu diperkenalkan dengan olahraga berenang loh. Nah, kalau berenang Ya, mereka nggak pakai jilbab kok, percaya deh. Gurunya ya. juga bilang, enggak Bu, kalau berenang mah nggak ada yang pakai jilbab, katanya. Ya, waktu Iya. Ya, pandemi itu gitu. anak-anak ke sekolah nggak pakai jilbab. Mhm. Iya, betul. Tapi Nggak, orang Indonesia tuh kayaknya memang senang pakai seragam kalau menurut saya. Iya, Coba perhatiin iya acara penyeragaman. keluarga, ulang tahun keluarga Pakai seragam. seragam. Suami istri sarimbit Bu, sarimbit, baju sarimbit gitu kan. ya, ya, Ya itu kan? kalau yang aku Pasar, sebel pasar. tuh, aku nih kalau pernikahan tuh ya, sebel banget. Kan kalau pernikahan keluarga pasti dikasih seragam. Terus saya tuh udah lama selalu komplain, aku udah jangan dipakein seragam, gue males banget, baju gue bagus-bagus. Masalahnya kalau dikasih seragam, itu seragamnya jelek. Ah, yang baju yang bagus nggak kepake-pakai gitu kan, padahal itu pesta Kan? gitu kan. Nah itu tapi kan akhirnya nggak begitu, begini-begini. Suami saya yang suka komplain, harus gini. Ya udah akhirnya kepaksa, tapi sebetulnya tidak dengan senang hati. Itu sebetulnya kan hal yang konyol, makanya saya bilang apaan sih ini seragam-seragam. Nah akhirnya ke sekolah juga kalau mau nggak mau riuh mah udah lepasin aja, nggak usah pakai seragam, tapi memang ada konsekuensinya kalau anak sekolah ya. Jadi nggak terlihat rapi. Karena Dan orang Indonesia suka seperti itu. Saya ingat waktu di SD negeri itu kepala sekolahnya kan mantan ibu mertua saya itu memang lebih menekankan kerapihan, dan alasan pakai jilbab itu lebih kepada awalnya nggak berpikir kamu bakal masuk neraka, rambutmu di ini enggak. Tapi lebih rapi karena kalau seperti cerita tadi itu loh. Kalau misalnya pakai jadi aduh saya di ini ribet berapa jam. Kalau pakai jilbab kan selesai. Iya, benar. Apalagi yang bergo modelnya kan sekarang sudah macam-macam. Dulu zaman saya pakai itu nggak semacam-macam sekarang. Gitu kan. Itu anak-anak tuh sampai sepatu loh seragam loh. Iya, betul. Semuanya seragam karena Ya, jadi kalau mau digugat ya seragamnya. Seragamnya. Iya. Menarik. Jadi kita itu harus banyak lebih punya pandangan-pandangan yang lain ya, point of view yang lain gitu. Jangan hanya fokus kepada jilbabisasinya. Betul. Dan satu ya, yang saya tuh concern sama orang-orang itu, kenapa sih kita seneng banget menghajar sesama itu sih? Kalau mau gugat superstrukturnya, itu pelajaran agama itu hapus itu. Karena itu nggak visible juga, negara nggak punya dana kok untuk memprovide kebutuhan untuk sehingga setiap orang bisa mengakses pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Kan kalau mau jujur kayak agama Islam juga harusnya dispesifikasikan kan. Islammu apa? Si A, Daudiyah, apa dia? NU, Muhammadiyah. Karena masing-masing fikihnya beda toh. Masing-masing fikihnya beda. Terus kalau mau dibawa ke baper, itu mau berantem antar Islam sendiri. Ya, nah, jadi emang kenyataannya negara tidak mampu memfasilitasi itu toh. Ya udah berbesar hati saja bahwa negara tidak mampu memfasilitasi keberagaman itu. Sementara guru
apa juga nggak mungkin disuruh mereka untuk keluar dari kantongnya sendiri ngurusin soal urusan nilai agama ke lembaga terkait. Sementara rakyatnya sendiri juga masih banyak yang miskin, Nah, ya, duitnya pas-pasan. Ya udah, mendingan kita harus legowo bahwa memang kita tidak sanggup menyediakan pembelajaran agama di sekolah. Karena itu akhirnya akan berpotensi pada ketidakadilan. Udah, hapusin pelajaran agama di betul. sekolah. Memang di sini buat pemirsa ya, misalnya, kok kayaknya ini Gayatri tuh begini banget ya. Kita itu bukan berarti menafikan ada jilbabisasi, kasus jilbabisasi misalnya di wilayah-wilayah tertentu gitu kan, di luar Jawa. Bukan begitu. Tapi kita mencoba berpikir adil sejak dalam pikiran. Seperti kata Pramudia Anantatur gitu kan. Betul. Jadi di setiap wilayah itu punya konteks-konteksnya sendiri. Itu yang pertama. Dan bahwa yang kita bela itu bukan identitas. Kalau misalnya kita membela guru-guru sekolah itu, yang dibela itu bukan karena Islamnya, bukan karena dia orang Sunda atau apa, enggak. Betul. Juga gini, undang-undang kita itu kan melindungi kebebasan berkeyakinan kita semua. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu membela hak Syiah, hak Ahmadiyah, tapi bagi Sunni, bagi NU, Muhammadiyah itu Syiah itu sesat, Ahmadiyah itu sesat. Bukan itu yang dibela doktrinnya, bukan dibela doktrinnya itu bukan, tetapi yang dibela adalah harusnya haknya orang beragama itu, agama apa tadi, KM itu tadi apa namanya? Kejawen Maneges. Kejawen Maneges, ya. Haknya KM dengan haknya HPK, haknya Sunda Wiwitan dengan haknya Parmalim, haknya Buddhis, Islam Ahmadiyah, Islam Milah Ibrahimiyah, yang Abah Uju, semua itu harusnya bisa setara di Indonesia, karena sudah ada jaminan undang-undang dasarnya gitu kan. Harusnya ini idealnya kita ya, ini cita-cita ideal gitu. Kalau kita udah selesai itu, kita udah nggak, yang harus dilakukan sebenarnya kan intoleransi dan intoleransi terhadap orang-orang yang tidak mampu, ya nggak sih? Betul. Intoleransi terhadap ekonomi kelas menengah ke bawah dan seterusnya. Itu yang saya pikir lebih penting gitu seharusnya. Tapi kita mau ngebahas ini melulu gitu, kayak emang sih seksi banget ya pembahasan ini. Coba kalau di Indonesia ngebahas keadilan ekonomi, kapitalisme, nggak akan aku, ya nggak Citati. Pada liar nanti. ngebahas bukunya Erlangga Pribadi itu kan, merahnya ajaran Bung Karno gitu kan, nggak, padahal itu bukunya Erlangga tuh ada tentang Islam, bagaimana Islam itu mewujudkan keadilan sosial seperti di Pancasila gitu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu tidak hanya yang nasionalis, tapi yang juga Islam. Itu dibahas oleh Soekarno. Kayak gitu-gitu udah belum, nggak nyampe, terus kita fokusnya ke persoalan ini dan kayaknya nggak selesai ya. Padahal saya itu dari 2010 aktif di isu interfaith, antar iman, dialog antar iman, dan isu keberagaman ini. Kayaknya ini kok lama-lama hanya menjadi satu barang dagangan ya. Saya pikir kadang-kadang seperti itu. Saya ngertinya seperti itu. Ketika saya membaca tulisan Teh Rita itu, sebagai orang yang aktif dari sejak 2010 itu, kok apa jangan-jangan ini sudah hanya sekedar menjadi barang dagangan saja. Jadi tidak lagi murni, dan ini yang justru berbahaya. Justru ketika kayak begini dipermainkan, justru ketika ada orang yang benar-benar mengalami perundungan, terabaikan. Kasus yang betul-betul, katakanlah seperti orang-orang Ahmadiyah yang di NTB, ya nggak? Iya. Kemana suaranya? Atau orang-orang Syiah yang dia dari Surabaya harus pulang ke Sampang, itu suaranya kemana? Nggak ada. Nggak ada. Iya, betul. Dan jangan salah, bukan berarti yang dirundung itu juga selalu minoritas.
Ya. Mayoritas juga bisa dirundung. Kasusnya Tuh. pada SD Jomin ini kan. Ah. Itu juga yang mesti kita tuh punya banyak PR sebetulnya, dan punya banyak PR kita kadang-kadang kan suka terjebak pada hal-hal yang permukaan yang Ya. terkodifikasi pada media-media gitu ya. Nah, sementara berapa banyak sih orang yang mau melihat lebih dalam? Ya udah, ketika misalnya ketika misalnya ada orang bilang, aduh, oh saya begini ya, kita menganggap bahwa itu kebenaran, nggak pernah mau cover both side. Kemudian juga orang lebih cenderung melihat apa-apa yang mungkin seksi, tapi seperti misalnya perundungan Syiah, perundungan Ahmadiyah misalnya, itu kan kita mengabaikannya karena udah di framing bahwa mereka itu memang orang sesat, jadi orang sesat boleh dipukul. Nah, framing itu kan yang sebetulnya tidak adil, ya kan? Nah, termasuk framing terhadap kadrun itu saya tidak setuju juga. Framing terhadap kadrun itu saya nggak setuju. Iya, framing kadrun. Iya. Nah, itu juga kan kita tuh senang sekali gitu bermain dengan framing hanya untuk memuaskan ego kita sendiri. Nah, itu yang terjadi, dan celakanya itu memang difasilitasi oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Entah untuk maksudnya apa, itu sih yang aku dan untuk sekolah ini ya, ini sekolah paling, karena kan kalau aku ngelihat banyak kan orang juga mensasar masalah soal sekolah, penindas yang disebutkannya sebagai penindasan atau intoleransi di sekolah. Percaya kepada aku, sepanjang itu pendidikan agama ada di sekolah, itu akan terus terjadi. Akan terus terjadi, karena persoalannya karena kita akhirnya hanya menangkap yang dibuka di depannya, tidak melihat ke belakangnya bahwa di antara guru sama orang tua sebetulnya sudah ada negosiasi, masing-masing sudah menyadari keterbatasannya, akhirnya disepakatilah keputusan, contohnya kayak soal si Belva ini, bahwa bapaknya bilang udah daripada repot-repot tulis saja Islam, ya kan? Tapi kemudian ketika si ibunya itu ternyata dipengaruhi oleh kelompok tertentu dan kemudian entahlah dengan maksud apa, itu diangkat sebagai sebuah pelanggaran. Dan kemudian ketika pelanggaran itu ditangkap oleh kelompok tersebut, kemudian dieskalasikan lagi tanpa ada sebuah penelusuran. Nah, hal-hal yang kayak gitu akan terus terjadi karena persoalannya itu tadi agama resmi, maksudnya agama yang ada di dalam Departemen Agama aja ada 6. Sementara kepercayaan itu banyak di Indonesia ya. Sementara di antara yang 6 ini juga Islam sendiri beragam. Nah, jadi menurut aku sih emang nggak layak lagi pendidikan agama di sekolah, karena nanti pasti akan ada aja potensi-potensi itu, dan pasti ada aja yang dimanfaatkan karena kita sekarang sudah tidak lagi juga punya penghargaan terhadap guru. Itu kalau aku sih bilang sekarang tuh orang tuh sombong ya, kebanyakan terhadap guru tuh menganggap bahwa dia tuh pekerjaan yang mungkin aku nggak ngerti sih, nggak melihat bahwa setiap manusia itu beranjak bertahap untuk menggapai sebuah keterampilan kognitif. Itu sebetulnya peran guru tuh banyak, itu dilupakan ketika ada isu sedikit saja sudah emosinya memuncak sampai ada kasus misalnya mata aja dia ketapel gitu sampai buta. Itu yang menurut aku gila ya. Itu individualisme macam apa gitu yang dibesar-besarkan dengan cara yang seperti itu. Itu kan. Jadi saya tadi melihat kita udah sampai jam segini nih Teh, tapi terserah Teteh ya, saya bebas. Udahlah. Jadi saya memberikan beberapa poin ya. Poin pertama adalah tulisan Teh Rita itu yang saya lihat adalah kalau ingin mengkritik, yang harus dikritik itu adalah superstruktur. Betul. Jangan sampai memukul pihak sekolah yang sebetulnya adalah pihak yang lemah, yang hanya mengikuti aturan dan berusaha supaya ikut aturan. Kalau enggak ya sekolahnya mungkin tidak mendapatkan akreditasi lah, ya kan? Iya. Dan lain sebagainya. Jadi persoalan itu yang sayangnya
dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan di dalam tulisan Terita justru memukul orang-orang ini, justru merundung anak-anak yang ada di SDN Jombang Barat 2 itu sebagai anak-anak radikal misalnya kan, atau guru-guru radikal gitu kan. Orang tua radikal. Orang tua radikal. Ini yang harus kita apa ya bahasanya? Cegah lah. Kita cegah, kita jangan sampai hal itu berlarut-larut. Kita harus berusaha memulihkan, kita merehabilitasi nama mereka. Mungkin ini juga ada upaya saya dan Mbak Rita merehabilitasi bahwa jangan sampai kita memukul orang yang sama-sama lemah. Nah, ya nggak? Itu yang betul nggak? Terus yang berikutnya adalah setelah kita video ini, kalau misalnya ada bantahan gitu ya, jadi Mbak Desta Romanasari atau Andreas Harsono atau kelompok forum berbagi, ya saya ada di kelompok berbagi, silahkan menghubungi. Tapi saya orangnya saya itu malas WhatsApp grup masalahnya, jadi maaf ya. Saya terlalu banyak yang harus saya tulis soalnya, jadi WhatsApp itu membuang waktu banget gitu. Kemudian siapa lagi? Ya mungkin juga kelompok di mana Mbak Desta itu aktif seperti Serumpun Bakung. Silahkan siapapun yang merasa keberatan dengan video ini, silahkan menghubungi saya, pasti tahulah nomor saya, email saya, HP saya, atau Mbak Rita gitu kan. Kita akan adakan forum. Mbak Rita mau ya, nggak apa-apa ya kalau misalnya ada Mbak Desta di sini dia ada. Silahkan. Jadi kita di sini belak-belakan aja. Tujuan kita di sini bukan untuk merendahkan atau merundung Mbak Desta atau merundung berapa. Kita ingin memulihkan semuanya pada porsinya masing-masing. Iya, kalau memang seperti yang disampaikan Mbak Rita itu benar, akuilah gitu kan, bahwa itu bukan satu perundungan yang dialami Belva, tapi itu satu hal yang memang seperti disampaikan di dalam tulisan itu, Belva mengalami kenakalan anak di sekolah itu seperti itu, dan juga pengalaman dia itu akibat dari struktur yang seperti ini, ya enggak? Karena dia adalah anak minoritas yang mau nggak mau, karena nggak ada guru agama Katolik atau guru agama Kejawen. Bukan Kejawen dia. Sunda Wiwitan. Ya Sunda Wiwitan. Nggak ada gitu kan, jadi nggak bisa kasih nilai hal-hal yang seperti ini. Itu kan sebetulnya bukan salah pihak sekolah gitu juga. Nah, jangan sampai itu ditafsirkan, diinterpretasi oleh kelompok-kelompok lain bahwa itu terjadi perundungan oleh sekolahnya, padahal sekolahnya mungkin nggak seperti itu banget gitu loh. Kalaupun paling perundungan yang paling keras biasanya kita alami, betul seperti yang kita katakan, itu dari keluarga kita. Nah ini memang yang perlu kita hadapi, tapi dengan cara yang lain. Kalau keluarga kan yang ibu yang maksa anaknya pakai jilbab, iya saya tahu ada banyak itu, dari sejak dari sekolah juga ada itu. Oh, Gayatri, gimana sih kamu bisa pakai jilbab? Anak saya tuh nggak mau pakai jilbab gitu. Saya ingat tuh ada tante saya seperti itu. Kemudian tante-tante saya ada seperti itu, tante jauh banget ya, kerabat jauh banget gitu. Terus itu tapi kan itu kan cara menghadapinya beda, dan itu juga di konteks wilayah seperti mungkin seperti provinsi Aceh atau Sumatera Barat, saya nggak tahu ya, mungkin Sumatera Barat atau Aceh itu kan mungkin punya satu perda mereka sendiri ya, saya nggak tahu, belum, mungkin berbeda konteksnya dengan kita yang di Jawa Barat. Kita di Jawa Barat ya, kita bukan di DKI ya, ini Jawa Barat ya. Yeah. Kita kan konteksnya beda lagi dengan Jawa Tengah, dengan Bali, dengan Jawa Timur, dengan Kalimantan, pasti beda, itu nggak mungkin sama konteks ada perda, ada kearifan lokalnya masing-masing. Saya pikir ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita memukul sesama kita yang tertindas. Jangan sampai kita memframing kadrun. Betul. Ya. Yang di framing kadrun, jangan sampai memframing Rahayu. Gini, karena kayak saya itu di framing Rahayu, ternyata saya membela kadrun. Bingung kan orang kadrun? Terus saya
dibilang orang kamu kadrun kan kamu kayak bukan ya pokoknya saya di framing semua seru ya Iya, kalau kayak gitu ya. iya, Itu iya. asik. Itu makanya kan Amartya Sen bilang bahwa identitas tunggal itu adalah ilusi. Kita Iya, tidak bisa mengklaim punya identitas tunggal, bahwa karena kita adalah bagian dari masyarakat yang beragam. betul. Pada satu saat saya menjadi seorang ibu, saat lain saya adalah perempuan biasa, satu saat saya adalah peneliti, tapi saat lain saya cuman ibu-ibu penjual bakso misalnya kan. Kita nggak bisa gitu malah membuat sebuah, kan sekarang itu kan apa namanya, pola-pola untuk melakukan membenturkan satu sama lain. Kita dipaksa untuk hanya punya satu identitas, entah itu identitas Rahayu, entah itu identitas Kadrun, entah itu identitas apa Jomblo, nasionalis, kita dipaksa gitu, padahal nggak mungkin. Kita pasti nggak selalu mungkin. akan beririsan. Pada satu saat kita begini, pada satu saat begitu. Jadi janganlah kita dikotak-kotakan, dipaksa bahwa kalau kamu harus begini, harus Nusantara. Kalau Nusantara itu nggak boleh berjilbab. Kalau berjilbab itu berarti kamu bukan Nusantara kafah, sebaliknya yang Kadrun juga begitu. Nah, itu persoalan kita itu karena kita semua ada pihak, bukan kita semua, ada pihak-pihak tertentu yang selalu mencetuskan invisible hands. Ya, untuk hanya punya satu identitas. Itu ilusi. Ya. Ilusi. Nah, ya. Jadi sebelum kita tutup nih, saya ingin closing statement dari Mbak Rita dengan Cetati lah masing-masing. Silakan Cetati dulu deh. Ya, Cetati. Closing statement apapun Statement terkait saya juga terakhir. Apa ya? Ya ini sebagai pembelajaran saja, karena terkait dengan saya beririsan dengan teman-teman ya, yang dia katakanlah bahwa ada kesadaran kembali untuk mencintai budaya. Ini saya sangat hargai dan saya sangat apresiasi. Tapi kalau misalnya kecintaan itu justru malah memukul, yang namanya cinta kan nggak harus selalu didampingi dan benci. Nah, yang saya lihat sekarang ini untuk menumbuhkan kecintaan itu kenapa kok harus tumbuh bersama kebencian, gitu kan? Nah, saya berharap nanti dengan kita belajar dari satu kasus ini, teman-teman juga tidak mudah untuk mempercayai begitu saja bahwa iya benar bahwa di sini ada perundungan, tapi juga harus bisa melihat lagi dari sisi lain, apakah memang dari sisi korbannya sendiri dia memiliki masalah atau seperti apa, itu yang harus ditelisik. Intinya kita nggak boleh mudah percaya begitu saja dalam framing yang ada. Segitu aja ya. Terima kasih, Cek. Ini misalnya contoh ya, sebelum ke closing statement Teh Rita, suka ada tuh posting-posting foto orang sholat di jalanan, gitu kan? Atau orang melakukan sesuatu di umum. Langsung menilai, menghakimi bahwa itu orang Islam kadrun yang bagaimana, tanpa melihat lagi siapa tahu dia orang yang dengan gangguan kejiwaan. Ya. Atau bahkan mungkin itu untuk konten. Iya, untuk konten. Jadi itulah kita perlu banyak point of view gitu kan, sudut pandang yang lain gitu. Monggo Rita. Iya benar, itu untuk konten, betul. Kadang-kadang bisa aja di-create juga untuk tujuan yang lain gitu. Kita udah langsung termasuk juga kerap berkebaya sehari-hari itu, Cek. Kerap berkebaya sehari-hari itu. Ya, kalau ngelihat kondisi lapangannya kan ya memang nyaman sih untuk menggunakan kebaya di situ. Tapi kan ternyata pada kesehariannya juga ke sekolah ya, sehari-hari mah ya oblong sama koloran aja yang paling enak kan. Betul. Saya juga pakai kebaya untuk konten kok. Iya. Saya juga bukan untuk keseharian, untuk konten. Nah kemudian itu diglorifikasi gitu ya, bahwa itu adalah sebuah kemuliaan, superioritas. Kan itu kacluk banget gitu kan, padahal untuk konten doang gitu kan. Aduh, ampun. Iya, sekarang itu kita di dunia medsos itu
memang konten gitu kan. Kadang saya juga cuma Eh, buat konten doang aja bingung itu mau konten apa gitu kan. Biar menjaga Sebetulnya algoritma. silahkan saja gitu kan, silahkan saja, tapi jangan memukul yang berbeda itu Betul kan. sekali. Makanya kalau saya sih berpikir bahwa gini, kita tuh ya aku kan selalu sering berulang-ulang menuliskan bahwa kita boleh cinta sesuatu, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita boleh juga benci sesuatu, tapi jangan berlebihan. Jangan kecintaan kita terhadap satu kelompok ataupun kebencian kita pada kelompok yang lain itu mendorong kita bersikap tidak adil. Itu paling utama kan. Nah, terus sama satu lagi, mungkin ini juga harus hati-hati ya masalah soal komunitas. Komunitas itu juga sebetulnya ini komunitas bisa komunitas apa saja, tapi kita harus paham bahwa komunitas itu punya potensi untuk echo chamber. Bahkan FB juga punya potensi untuk memberikan echo chamber effect, ya kan? Nah, itu kita harus sadar semua. Jadi kalau mau masuk komunitas yang santai lah, yang bercanda, tapi jangan masuk komunitas yang memang fokusnya untuk mengeskalasi kebencian. Itu bisa gila loh kalian semua tuh. Bisa. Kayaknya ini langsung fokus menembak beberapa kelompok nih ceritanya. Polanya bukan cuma itu, saya lihat kayak komunitas yang itu juga apa sih, Salafi sama kan, mereka juga sama, itu kan mereka ikut dalam kelompok yang seperti itu, cuman yang satu cuman dibungkus dengan masalah tujuan surga, yang satu dibungkus dengan tujuan Nusantara. Tapi sebetulnya polanya sama, mereka tuh sebetulnya memasukkan manusia-manusia dalam sebuah echo chamber dan kemudian mengeskalasikan kebencian-kebencian hanya dari misalnya pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin behind the scene-nya nggak seperti gitu banget gitu kan, tapi lebih karena supaya gue supaya didengar nih sama Mbak Gayatri dan Mbak Gayatri kagum nih kepada saya, maka saya create cerita tertentu dan itu akhirnya jadi dieskalasikan jadi sebuah. Nah itu juga mungkin apalagi di era medsos ini kita gampang ya membentuk komunitas-komunitas. Nah mungkin harus hati-hati ya, jangan masuk ke dalam komunitas yang menghidupkan echo chamber kebencian. Itu saja. Saya cinta Indonesia. Itu titik. Betul. Seperti yang tadi ada di video tadi kan, saya pilih tuh fotonya Teh Rita yang ada aku cinta Indonesia. Kayak sinetron zaman kita dulu ya, SMP, SMA ya. Betul. Iya. Jadi betul, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Teh Rita mengenai kelompok-kelompok ini harus berhati-hati. Kita semua yang aktif di komunitas ini harus berhati-hati. Karena di dalam komunitas itu pasti ada dorongan yang kuat untuk ego sektarian. Ego sektarian ini bisa dalam wujud apapun. Yang Wahabi, Salafi bisa seperti itu, yang Syiah bisa seperti itu, yang Ahmadiyah bisa, yang Kejawen Sundawiwitan juga bisa, begitu kan? Yang nasionalis bisa, yang komunis juga, yang sekuler, individualis, egois itu juga bisa. Semuanya bisa. Padahal ego sektarian itu sebetulnya bisa diolah, dialihkan kepada sesuatu yang baik. Sebagai contoh, misalnya yang dilakukan oleh KM, itu ada bentuk ego sektariannya KM yang baik. Dia mengarahkannya dengan nilai-nilai dan kitoh, kalau dalam bahasa Arab ya, apa bahasa Indonesia kitoh itu jalan yang sudah dipilih oleh KM, dia harus seperti itu kepada sesama makhluk hidup. Karena jangankan kepada manusia, ya kan, KM itu juga mengharamkan makan daging hewan, ya enggak? Apalagi kepada sesama manusia, dia harus berhati-hati. Dan pasti di KM itu, kalau saya sebagai seorang sufi melihat, mungkin orang-orang yang sudah lebih lama di sana, dia bisa melihat sesuatu yang lebih jauh daripada sekedar tangkapan pencernaan dari indera kita. Ada sesuatu yang metafisika yang dilihat sehingga menjadi lebih eling dan waspada, gitu kan? Itu padahal ego sektarian itu bisa dialihkan kepada situ. Misalnya
ego sektarian itu kan bisa dialihkan kepada kalau orang Muhammadiyah, mentang-mentang saya Muhammadiyah ya dulunya, mengadakan rumah sakit gitu kan, membangun rumah sakit, seci gitu kan, ego sektarian membangun rumah sakit gratis. Sebenarnya bisa kayak gitu ya. Tapi kalau kayak tadi kebencian yang seharusnya itu kalau menurut saya adalah kebencian kepada ketidakadilan dan penindasan seharusnya. Hal-hal yang dirimu tidak ingin alami, dirimu tidak ingin orang lain lakukan terhadap dirimu, itulah yang harus engkau benci. Misalnya dirimu tidak ingin dipukul, tidak ingin dirundung, tidak ingin dipaksa, ya. Kurasa itu yang harus kita jadikan satu din atau standar nilai untuk mendukung atau menolak seseorang. Jadi kita tidak membela Nusantara, tidak membela Kadun, tidak membela Domblon, tidak membela Rahayu itu karena identitasnya, tapi karena apakah mereka itu saat itu sedang melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Kalau di istilah saya melanggar dekalog atau sedang memelihara dekalog ya. Dekalog itu kan jangan membunuh, jangan mencuri, ya kan nggak ada yang mau ya. Ada nggak sih di dunia ini orang yang membenarkan pembunuhan, pencurian? Nggak ada kan? Pemfitnahan nggak ada kan? Nggak ada, aku rasakan. Nah, aku rasa itu nilai yang universal banget di seluruh agama, di seluruh budaya ada mengenai tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengeksploitasi orang lain dan seterusnya. Mungkin pada sebetulnya gampang ya kalau menurut aku. Aku belajar juga sih dari Mbak Gayatri. Betapa mudahnya sebetulnya kita memilah-milah sesuatu hanya dengan apakah dia sudah memenuhi konsep pohon hayat atau tidak. Itu kan, Mbak Gayatri tuh jelasin tuh pohon hayat. Itu saja sebetulnya, bahwa segala sesuatu yang memang akhirnya akan memukul kemanusiaan itu pasti bukan sesuatu konsep yang betul gitu kan. Dan kemudian satu hal lagi, terakhir nih ya saya mau bicara, soalnya jadi kalau mau ngikutin mah banyak yang saya pikirkan ingin saya omongin. Iya, bisa kita lanjut kapan-kapan teh. Iya, cuma satu hal ya, begini, ketika superstruktur itu memang gagap memfasilitasi kebinekaan, keragaman di dalam masyarakat kita, kegagalan mereka jangan dijadikan alasan untuk memukul sesama kita. Itu aja. Ya, setuju. Jadi kalau kita mau ngomong-ngomong Pancasila, memang betul saya setuju dengan yang disampaikan oleh Kak Tati bahwa seharusnya negara dan pemerintah lah yang mempraktekkan Pancasila. Tapi kalau kita pun ngomongin, Pancasila enggak Persatuan Indonesia, ya enggak? Apakah kita sekarang ini sedang melakukan ini untuk Persatuan Indonesia atau sedang melakukan disintegrasi Indonesia? Ya enggak, Cek? Ya betul. Betul. Persatuan itu bukan penyeragaman. Betul. Itu aja intinya. Ya, tauhid, unity, oneness itu memang bukan penyeragaman, enggak kok. Tauhid di dalam Islam pun enggak. Ya, saya pikir di dalam kejawen umumnya dan berbagai agama lokal juga yang namanya tauhid itu persatuan, oneness itu bukan berarti kita semua seragam, enggak ya. Gitu. Enggak mungkin seragam lah ya. Seragam cuma pas masuk tentara atau masuk sekolah pakai baju seragam. Ya, akhirnya gitu lagi kayak. Ya itu, dan itu menarik ya. Satu lagi menarik banget karena Mbak ngomong soal itu. Itu kejawen Menages itu punya ajaran bahwa jangan pernah terganggu dengan labelisasi, entah itu kafir, kadun, itu buatan manusia. Itu bukan hakikat kehidupan itu sendiri. Kehidupan manusia, hakikat kehidupan itu adalah harus mewujudkan keadilan. Itu sama kan dengan pohon hayat. Betul. Karena pohon hayat itu ada di setiap peradaban. Wujudnya bisa di Islam itu Nabi Muhammad, Yesus Kristus, ya kan? Kalau di kita ya kebetulan karena kita itu di budayanya bukan budaya tulisan ya, banyak kan budaya lisan akhirnya kan. Gitu.
Iya. Ya, terima kasih sekali. Kalau masih ada lagi mungkin yang kira-kira mengganggu sebelum saya tutup. Enggak sih, cuman mungkin ya mungkin Mbak perlu tegaskan bahwa kita terbuka ya kalau misalnya mau dikomplain hasil penelitian saya, itu saya sangat terbuka. Ya, saya tekankan lagi di sini bahwa Mbak Rita Maria di sini sangat terbuka untuk menerima sanggahan, bantahan, dan laman saya, ruang Zoom saya juga sangat terbuka untuk mempertemukan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rita Maria dan apa yang disampaikan oleh Mbak Tati. Termasuk kepada saudari Desta Tomanasari, ya. Nah, silahkan menghubungi saya kalau merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan. Kami mohon maaf ya, saya mohon maaf, saya pribadi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung Mbak Desta. Saya hanya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Mbak Rita dan Mbak Tati. Bahkan saya sebetulnya berharap loh Mbak Desta itu menyampaikan sebetulnya apa sih yang sedang benar-benar terjadi gitu kan. Nah, cuman saya ingin menampilkan dulu hasil investigasi dari Mbak Rita Maria dan Mbak Tati sebelum kita membahas dari pihaknya Mbak Desta dan Belva, dari pihak Human Rights Watch ya, dan Forum Berbagi, ya nggak? Dan mungkin juga nanti ada dari kelompoknya Mbak Desta, kelompoknya Mbak Desta yang berkebaya itu loh, gitu kan? Iya, berkebaya bersanggul. Iya, saya berkaos. Oke. Pak Andreas Harsono juga silahkan ya, karena saya juga ingin tahu metodologi yang dia lakukan tuh bagaimana sehingga membuat sebuah statement seperti itu yang ditangkap oleh media dan kemudian akhirnya begitu gencarnya pembulian yang dilakukan terhadap para guru. Itu sebetulnya bagaimana sih prosesnya? Kita juga butuh penjelasan ya. Iya, betul. Metodologi apa yang digunakan? Kalau dia bilang bahwa metodologi kita yang salah. Betul. Ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan silahkan menghubungi kami, gitu kan? Kami terbuka. Di sini bukan forum untuk saling menindas dan saling melecehkan, tapi kita ingin saling membahagiakan dan memulihkan satu sama lain, trauma dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Tidak masuk, saudara-saudara.